Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah perilaku organisasi Bapak Rohman Agus Jatnika dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya Yati Rohayati yang berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dengan topik pembahasan yakni kepemimpinan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yaitu Anissa Resvidiani, Ira Rahmawati Wahyudin, Tiana Zahra Putri, dan Siska Nuraina Sahrudin. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Resvidiani. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk membahas materi. Boleh ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendakinya. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki seseorang karena posisi yang dia pegang dalam organisasi. Jadi, perbedaan kekuasaan dan wewenang ialah antara kemampuan dan hak seseorang pada suatu pengaruh atau tujuan tertentu. Ke slide berikutnya. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan adalah kekuatan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Sumber kekuasaan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi karena posisinya. Yang kedua ada kekuasaan imbalan atau reward power, merupakan kemampuan seseorang memberikan imbalan kepada pengikutnya karena kepatuhan mereka. Yang ketiga ada kekuasaan paksaan atau coercive power, merupakan kebalikan dari kekuasaan imbalan, ialah kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum para pengikutnya mungkin patuh karena takut. Yang keempat ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini karena adanya keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima ada akses terhadap informasi. Yang keenam ada kekuasaan karisma. Kekuasaan karisma ini seseorang yang memiliki daya tarik yang kuat atau berkarisma sehingga dikagumi karena karakteristiknya. Boleh ke slide berikutnya. Ini ada dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan itu yang pertama ada dasar antar pribadi, dibagi menjadi 4. Yang pertama kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Yang kedua kekuasaan imbalan atau reward power. Yang keempat kekuasaan paksaan atau coercive power. Yang terakhir ada kekuasaan different atau different power. Mungkin dari saya segitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tiana Zahra. Kepada Tiana dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang dasar kekuasaan yang kedua, yaitu kebutuhan antar kekuasaan. Pada dasarnya, jenis dampak dapat ditunjukkan dalam 3 cara menurut McClellan. Yang pertama itu dengan tindakan yang kuat, dengan memberi bantuan atau nasihat, dengan mengendalikan seseorang. Yang kedua, dengan tindakan yang menimbulkan emosi pada orang lain. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan reputasi.
Pada umumnya, orang yang tinggi kebutuhan kekuasaannya itu ada 4 ciri. Yang pertama itu mempunyai sifat bersaing dan agresif. Yang kedua itu berminat memiliki prestise. Yang ketiga, lebih menyukai situasi tindakan. Dan yang terakhir, menjadi anggota sejumlah kelompok. Boleh ke slide selanjutnya. Kemudian dasar kekuasaan yang ketiga itu struktural dan situasional. River mengemukakan bahwa kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Dia memandang struktur organisasi sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska Nuraina Saharudin. Kepada Siska dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok ke arah pencapaian tujuan, menurut Stephen Robin. Pengaruh. Setiap tindakan yang menyebabkan perubahan sikap atau perilaku orang lain. Slide selanjutnya. Teori kepemimpinan. Pendekatan studi kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat atau trait approach. Memusatkan pada atribut-atribut pribadi yang dimiliki pemimpin. Pendekatan ini memiliki sifat-sifat tertentu, diantaranya kecerdasan atau intelligence, kepribadian atau personality, karakteristik fisik atau physical karakteristik, dan kemampuan supervisi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ira Rahmawati Wahyudi. Kepada Ira dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Untuk selanjutnya ada teori kepemimpinan yang kedua, yakni teori perilaku. Teori ini mengasumsikan bahwa pemimpin mempunyai perilaku tertentu. Para peneliti memusatkan perhatian pada dua aspek perilaku pemimpin, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Boleh slide selanjutnya? Nah, untuk teori selanjutnya ada teori situasional. Teori ini melakukan pendekatan dengan beranggapan bahwa teknik manajemen paling baik kontribusinya terhadap pencapaian tujuan yang berbeda-beda tergantung kepada situasinya. Untuk teori ini dibagi menjadi beberapa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hersey Blanchard Situational Leadership. Teori ini didasarkan atas anggapan bahwa pemimpin perlu mengubah perilakunya sesuai dengan kematangan atau kedewasaan bawahannya. Kedewasaan didefinisikan sebagai kemampuan dan keinginan manusia dalam bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua ada telling, high touch, low relationship. Untuk telling digunakan dalam situasi kematangan rendah, di mana bawahan tidak mampu dan tidak mau dan memerintahkan bawahannya tentang apa, bagaimana, dan di mana suatu tugas dilaksanakan. Yang ketiga ada selling high touch relationship. Selling digunakan pada situasi kematangan rendah sampai sedang, ketika pengikut tidak mampu tapi mau menerima tanggung jawab. Dalam situasi ini, pemimpin memberikan pengarahan, dorongan, dan dukungan saat mereka siap menerima tanggung jawab. Untuk selanjutnya ada participating atau low touch high relationship. Participating digunakan saat kematangan sedang sampai tinggi, di mana bawahan mampu tapi tidak mau atau ragu menerima tanggung jawab.
Dalam situasi ini, pemimpin memberikan dukungan dengan penekanan pada komunikasi dua arah dan kolaborasi. Yang terakhir ada delegating atau low task, low relationship. Delegating digunakan pada tingkat kematangan tinggi ketika bawahan mampu dan mau menerima tanggung jawab. Pemimpin sedikit memberikan dukungan dan sedikit memberikan arahan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Baik semuanya, demikianlah presentasi terkait kepemimpinan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.